berkata di atas mimbar beliau, artinya ketika beliau khutbah, layang tiyahanna aqwamun min wada'ihim al-jumu'at, tidak henti-hentinya satu kaum meninggalkan sholat Jumat, au layahtimannallahu ala qulubihim, atau sungguh Allah akan mengunci hati-hatinya. Tsumma layakununna minal ghafilin, kemudian sungguh dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Jadi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat itu akan dikunci hatinya. Senada sama dengan hadis Nabi, man taraka sholatal jum'ah salah samarat muta'amidan toba Allah qalbah. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja tanpa uzur, maka Allah akan kunci hatinya. Artinya apa? Ketika hati seseorang dikunci, ya, susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima kebaikan. Adanya ketika ada orang mengajak dalam kebaikan, hawanya emosi, marah. Nah, ini diantara tanda hati dikunci oleh Allah. Lah bagaimana cara membukanya? Ya kita ajak untuk mengerjakan sholat Jumat supaya dibuka oleh Allah. Hati yang terkunci kita ajak untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini khusus laki-laki, diulang lagi, khusus laki-laki. Makanya ketika kita mau mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, maka syarat pertama ya kita ajak sholat. Kita ajak sholat. Kalau dia tidak mengerjakan sholat, walaupun kita ngomong berbuih, ya namanya hati terkunci, yang nggak didengar. Yang ada malah bapaknya diajak berkelahi, melawan sama orang tua. Kenapa masalahnya? Ya ini masalahnya karena hati terkunci. Kenapa kok hatinya terkunci? Karena dia dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat. Seperti itu. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh, pertama kali syaratnya adalah kita didik dia untuk mengerjakan sholat. Seperti itu. Kenapa? Ketika sholat diistiqomahkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan keji adalah maksiat yang kaitan dengan seksual. Wal mungkar dan mungkar itu ya maksiat-maksiat yang minum dan sebagainya, maling, berkelahi dan sebagainya itu. Keduanya ini akan hilang bila mana seseorang benar-benar menjaga sholatnya. Seperti itu. Maka kita perhatikan sholat dari keluarga kita, khususnya anak lelaki kita. Bila mana kita punya cita-cita mereka ini menjadi anak yang soleh. Wasara itu fi'liha salah satu. Sekarang syarat mengerjakannya. Nah, setelah wajib ada syarat mengerjakan. Syarat sah mengerjakan. Walaupun dia wajib mengerjakan sholat Jumat, akan tapi kalau bertempat tinggal di tempat yang tidak memenuhi syarat ini, ya istilah dia tidak wajib mengerjakan. Apa itu yang pertama? Wasara itu fi'liha salah satun ang takunal baladu misron au qaryatan. Yang pertama syaratnya adalah dikerjakan ya, di suatu kota atau di desa. Di kota atau di desa. Negeri yang digunakan untuk mengerjakan sholat Jumat, yang pertama misron, kota. Nah, kalau di kitab terangkan kota itu syaratnya ya ada pasarnya, ada qadhi, ada hakim, ya. Seperti itu diantaranya. Ada amirnya, ada pemimpinnya, itu kota. Yang kedua adalah qaryah, desa. Artinya harus dikerjakan di perkampungan, harus dikerjakan di perkampungan. Contohnya kalau kita kok berkebun di tengah hutan, ya, berkebun di tengah hutan. Nah, jumlah cuman berapa orang misalnya, cuman 5 orang, 10 orang. Nah, terus kita mau mengerjakan sholat Jumat di situ, ya nggak sah.
Artinya bagaimana? Kalau kita pas di kebun, kok pas hari Jumat, berarti sholat Jumatnya gabung dengan orang yang di kampung, ya, masjid yang di kampung. Kita keluar dari kebun kita, sholat Jumat bersama mereka. Kalau ketika kita berkebun, misalnya buka kebun apa gitu, seperti itu. Dan di sini juga sama. Misalnya ada satu sekolahan, ya. Ada satu sekolahan yang punya masjid. Sekolahan ini memiliki masjid, ya. Dan masjid ini buka ketika sekolah saja, ya. Selama 5 waktu, tutup. Ketika sekolah buka. Artinya apa? Tidak ada orang kampung yang sholat di situ. Kok satu sekolahan ini bikin Jumatan sendiri? Tidak sah. Tidak sah. Nah, supaya sah bagaimana? Supaya sah, maka orang kampung tersebut ada yang sholat di situ minimal 40 orang. Nah, itu supaya sah. Jadi ada orang tempatan yang sholat di situ minimal 40 orang. Karena yang membuat sah sholat Jumat itu orang tempatan, orang yang bertempat tinggal di kampung itu, bukan pendatang, bukan pendatang. Berbeda kalau di sekolahan tersebut ada masjid dan masjid itu digunakan juga dengan orang kampung. Nah, dan jumlah mereka lebih dari 40, ya, minimal 40 tadi. Nah, ketika Jumatan kok bikin sendiri di situ, maka sah. Karena syarat sah mengerjakannya yang pertama satu kota, yang kedua adalah desa atau perkampungan. Artinya kalau kita di kebun atau ada sekolahan yang di situ ada masjid dan itu hanya dibuka ketika sekolah saja, kok hari Jumat bikin Jumatan? Tidak sah. Mengapa? Karena semua yang sholat di situ bukan penduduk asli di situ, pendatang semuanya. Nah, seperti itu. Wa ayakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah, dan jumlah orang yang mengerjakannya 40 orang dari orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Artinya 40 orang tersebut orang dewasa, ya, yang memenuhi 7 syarat tadi. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat. Nah, sehat masuk, walaupun sakit tetap sah, ya, tetap itu. Hanya kalau sakitnya itu parah baru nggak datang mungkin. Kalau baru pilek-pilek ya bikin sah juga, ya. Nah, istiton dan bertempat tinggal. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi 40 asli penduduk kampung tersebut dan yang sudah balik, sudah dewasa. Artinya kalau orang kampung itu hanya 10 yang dewasa, sisanya anak-anak dan wanita, ya nggak sah. Artinya bagaimana? Kalau tempat kita kok seperti itu, ya gabung masjid yang lebih besar. Nah, jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Jadi karena diantara maksud mengerjakan sholat Jumat itu adalah untuk menyatukan umat, ya. Untuk menyatukan umat. Jadi sebaiknya satu kampung, nah itu satu tempat, masjid jami misalnya, satu kampung satu tempat, itu baiknya. Kalau enggak muat baru bikin tempat yang lain. Karena kita bukan mau wah-wahan, mau bikin firqah-firqah, tidak, untuk menyatukan umat tujuannya itu. Ya, jangan sampai satu kampung ada satu masjid, ada 5 musola, semuanya mau mengerjakan sholat Jumat sendiri-sendiri. Lah ini Masya Allah, ini enggak dibenarkan, enggak dibenarkan. Bolehnya untuk mengerjakan memisah dari satu masjid jami tadi kalau memang sudah tidak muat atau ada masalah lain, misalnya terlalu jauh, maka baru boleh dengan syarat ya jumlahnya sudah mencukupi 40 orang. Kalau jumlahnya belum cukup, ya silahkan gabung sama tempat yang sudah cukup, seperti itu. Jadi kita ibadah tuh kaitannya sah atau tidak, Pak, ya. Kaitannya tuh sah atau tidak. Seperti itu. Akan tapi dari sini bisa dibedakan, ya, karena di Palak Curup, ya, di Palak Curup itu saya punya kawan, ya, di Palak Curup itu satu kampung nggak ada Jumatan, ya. Nah, udah berjalan lama. Nah, kemudian ketika dia pulang dari pondok ingin mengerjakan sholat Jumat untuk memulai pertama kali bikin sholat Jumat. Nah, itu dia pertama pulang dari pondok ketika mau melaksanakan sholat Jumat keliling ke kampung-kampung tuh, Pak, nanti kita sholat Jumat, Pak, nanti kita sholat Jumat. Nah, terkumpul hanya 10, hanya 11. Nah, kalau kita katakan tidak sah, ya, nggak pernah ada sholat Jumat di situ. Nah, kita katakan sah loh, ternyata di sini syaratnya 40.
Nah, maka disinilah kita penting mengkaji kitab nggak cukup satu. Nah, jadi ada kaul qadim Imam Syafi'i ya, beliau mengatakan sah. Nah, tapi ini untuk tingkat darurat seperti palak curug tadi ya. Nah, karena sudah bertahun-tahun nggak ada sholat Jumat dan untuk mengawalinya nggak mungkin langsung banyak. 10. Nah ini dipertahankan terus. Nah, meningkat kemarin Kak Ghazali udah 11. Nah, ini sah, ya, sah. Ini tingkatan sudah darurat. Nggak mungkin orang Palak Curup mau Jumatan di Curup sini yang nggak mungkin. Ya. Sampai sini udah selesai nih sholatnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di kampung-kampung kita seperti ini ya nggak bisa kita pakai pendapat itu. Kemudian wa ayakunal waktu bagian. Dan syaratnya waktu masih cukup. Artinya apa? Waktunya adalah waktu di sholat duhur. Jangan sampai khutbahnya lama ya, khutbah lama sampai mendekati asar baru turun. Ini yang nggak sah ini. Ya. Karena ini pernah kejadian, Pak ya, pernah kejadian. Jadi namanya kawan-kawan kita yang hurut, Pak ya, yang keluar di jalan Allah 40 hari itu menemui tempat yang bermacam-macam, Pak ya. Masuk di satu kampung ini di Jawa, Pak ya. Kabupatennya Blora kalau nggak salah itu. Masuk satu kampung pedalaman, nggak ada sholat Jumat sama sekali. Maka jamaah ini ingin mengadakan sholat Jumat. Dia mikir kalau dalam waktu 3 hari yang mengisi nanti adalah jamaah, nanti ketika ditinggal nggak akan melaksanakan Jumat lagi. Maka dicari orang satu kampung tuh yang berpendidikan, disuruh untuk khutbah. Akhirnya mau, Pak ya. Ternyata apa? Yang dibaca itu buku khutbah dibaca semua. Nah, satu judul selesai, lanjut. Nah, kejadian seperti itu karena belum pernah khutbah sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada khotib seperti itu bagaimana ya? Boleh ditegur. Boleh ditegur dalam arti, Pak ini nanti kalau waktunya habis malah sholatnya nggak sah nanti, gitu. Malah nggak sah. Gitu. Fa'in kharajal waktu, kalau waktu habis, au adimat surut, atau syaratnya tidak terpenuhi, suliyat duhron, maka orang mengerjakan sholat duhur, nggak sholat Jumat, nggak 2 rakaat. Ya. Kalau waktu habis, khutbahnya kelamaan, ya, nah, qomat sudah tinggal 5 menit lagi, ya, nah, dipotong qomat lagi, udah berapa itu? Habis waktunya, maka ketika itu. Nah, orang-orang sholat duhur itu pun jatuhnya sudah qadha kalau waktu sudah habis. Nah, seperti itu. Atau syarat yang 3 tadi tidak terpenuhi. Ya, nah, yang pertama tadi dikerjakan tidak dalam kampung atau tidak di desa. Nah, jumlahnya tidak cukup 40. Nah, dan waktu sudah habis nggak terpenuhi, maka ya tadi sholat duhur tadi. Artinya ketika kita masuk satu kampung yang kelihatannya ramai, Pak ya, kelihatannya ramai. Misalnya kampung di sini ramai, ya. Kemudian ada musola kecil di mana misalnya bikin Jumatan sendiri, ya. Pas kita di situ juga kebetulan jumlahnya nggak ada 40, cuman 20 orang misalnya. Kita sholat di situ, mau pergi nggak enak karena kita itikaf di situ. Lah bagaimana? Nah, buktinya di sini dekat juga, ya. Kok bikin Jumatan sendiri nggak sah? Berarti setelah sholat Jumat nanti ngulangi sholat duhur lagi. Tapi beda kalau kita masuk dalam satu daerah misalnya di Palak Curup tadi ya, memang satu daerah itu nggak ada yang Jumatan sama sekali dan ada cuma satu masjid itu pun jumlahnya 11. Bagaimana? Sah, kita pakai kaul qadim Imam Syafi'i. Nah, pendapat beliau yang lama itu sudah tingkatan darurat ya. Seperti itu. Allah Akbar. Kita selesaikan aja nih satu bab nih, Pak ya, biar nggak ngulang lagi besok ini ya. Kemudian fardu mengerjakan sholat Jumat. Yang pertama adalah khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Yang pertama adalah 2 khutbah. Nah, khutbah itu 2, ya. Sholat Jumat khutbah wajib 2. Nah, kalau ada orang sholat Jumat kalau khutbahnya cuma 1, madzhab Syafi'i enggak sah. Khutbah 2 kali khutbah. 2 kali khutbah itu artinya apa? Yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma,
Yang kedua, khutbah dilaksanakan secara berdiri dan dipisah dengan duduk. Maka khutbah pertama, setelah khutbah pertama, mungkin ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin alamin itu. Nah, kemudian disela-selai dengan duduk. Nah, duduk. Nah, duduk ini seukuran apa? Paling sedikit seukuran tumak ninah. Nah, paling sedikit ya, seukuran tumak ninah. Nah, setelah duduk sebentar, baru berdiri lagi, baru ini masuk di khutbah yang kedua. Dan keduanya harus dikerjakan secara berdiri. Secara berdiri. Jadi enggak ada khotib sambil duduk, itu enggak sah Pak ya. Ada khotib khutbah sambil duduk, tidak sah. Kecuali kalau memang sang khotib tidak punya kaki, atau memang sang khotib dalam kondisi sakit yang tidak mampu berdiri. Tetapi sebaiknya ya kalau sakit ya ganti yang lain saja, orang masih banyak yang bisa. Nah, seperti itu. Jadi wajib berdiri bagi sang khotib. Kalau sampai ada khotib posisi sehat walafiat kok khutbah sambil duduk, nggak sah. Nah, supaya sah bagaimana Jumatan kita? Kenapa kalau khutbahnya nggak sah, nanti sholat duhur, nggak sholat Jumat itu, sholat duhur nanti kalau khutbahnya nggak sah. Artinya ketika ada khotib kok salah, dia khutbah sambil duduk, maka kita perintahkan tuh berdiri. Kenapa? Kaitannya nanti nggak sah Jumatannya. Karena ini satu paket, ini satu paket. Makanya khotib itu ya, selain dia tuh bisa menyampaikan, maka harus tahu hukum juga mengenai minimal rukun khutbah itu tahu. Seperti itu. Di antaranya rukun khutbah ada 5 yang wajib Pak ya. Jadi yang pertama adalah membaca hamdalah. Nah, kemudian yang kedua membaca sholawat. Gitu. Yang ketiga membaca ayat. Gitu. Kemudian yang keempat wasiat takwa. Yang kelima adalah doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu wajib. Artinya kalau ada khotib kok lupa nggak baca sholawat, nah bahaya ini. Kaitannya satu jamaah nanti itu. Maka kalau ada orang yang tahu kalau khotibnya nggak baca sholawat, wah ini nggak sah nih khutbahnya. Maka dia setelah sholat Jumat ngulangi sholat duhur. Yang tahu, kalau yang nggak tahu, nah ini tanggungan sang khotib tadi. Nah, seperti itu. Kemudian wa'ang tusol ya rakaataini, dikerjakan 2 rakaat. Jelas ya. Fi jamaatin, dikerjakan secara berjamaah. Jadi 2 rakaat itu dikerjakan secara berjamaah. Maka di sini kalau ada orang kok masuk masjid, posisi sudah selesai khutbah dan sudah mengerjakan sholat, kemudian sholatnya sudah berjalan 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat. Nah ketika itu dia nambah berapa? Nambah 1 apa nambah 3? Ketika itu dia nambah 3. Kenapa? Sudah jatuhnya sholat duhur. Ini yang terkadang kita belum tahu Pak ya. Jadi ketika ada beda nih masbuk sholat Jumat sama masbuk yang lain beda, karena sholat Jumat dua-duanya wajib dikerjakan secara berjamaah. Artinya ketika ada orang masuk masjid kok imam khotib sudah selesai dan sudah mengerjakan sholat, sudah berjalan 1 rakaat, kita masuk masjid takbir, ternyata itu sudah rakaat yang kedua. Nanti ketika imam salam, sang makmum masbuk sholat Jumat tadi nambahnya 3 rakaat karena dia sudah wajib mengerjakan sholat duhur ya, bukan Jumat lagi ya. Dia mengerjakannya sholat duhur, menyempurnakan sholat duhur. Sama halnya dengan orang yang mengqadha sholat misalnya. Lah sholat Jumat ngodoknya bagaimana? Nah, ngodoknya duhur juga. Nah, seperti itu. Kemudian wahai atuha arba'u khisalin, ada kesunahan, 4 kesunahan. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Nah, mandinya ini mulai kapan masuk sunahnya ini Pak? Mandinya masuk sunnah itu ketika mulai masuk waktu subuh. Nah, mulai waktu subuh itu sudah, kalau mandi sudah mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Sudah boleh ya, sudah boleh. Nah, misalnya kita mau dinas gitu. Nah, sekalian mandi pagi itu niatnya sekalian mandi untuk mengerjakan sholat Jumat, sunah Jumat sudah bisa. Tetapi kalau ditanya lebih baiknya ketika hendak mengerjakan sholat Jumat, ketika hendak berangkat itu. Nah, itu lebih baiknya seperti itu. Terus kalau malam belum masuk itu. Malam sekalian tahajud, sekalian mandi, niatnya sholat mandi untuk mengerjakan sholat Jumat, ya belum masuk. Tapi kalau hari raya sudah masuk. Kalau hari raya kesunahan mandi masuk mulai pertengahan malam.
Nah, habis takbiran jam 1 sekalian mandi. Nah, niatnya apa? Untuk kesunahan untuk mengerjakan sholat id besok. Nah, bisa, tapi kalau Jumat tidak bisa. Kemudian watang di full jasadi, mandi dan membersihkan jasad. Membersihkan jasad, rambut dan sebagainya dipotong. Nah itu sunnah, ya. Sunnah itu. Dirapikan, itu. Bulu-bulu, ketiak dan sebagainya itu. Nah, itu dirapikan. Walum susia bil bid, memakai pakaian putih. Nah ini berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id sunnahnya pakai pakaian baru. Tetapi kalau sholat Jumat sunnah memakai pakaian putih. Nah, sunnahnya pakai pakaian putih. Wa akhdhu dhufuri, dan memotong kuku. Wa tibu, dan memakai wangi-wangian. Wa yustahabu al-insat fi waqtil khutbati, kemudian disunahkan untuk diam ketika waktu khutbah. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi ya. Idza qulta li sahibikal yaumal jum'ati angsit wal imamu yaktubu faqad lagauta. Kalau kamu berkata kepada saudara kamu pada hari Jumat, diam. Nah, kita ngomong diam. Wal imamu yaktubu, sedangkan imam sedang khutbah. Nah, sedangkan imam sedang khutbah, kita ngomong sendiri. Faqad lagauta, maka sia-sia. Artinya apa? Kita tidak mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Walaupun Jumatannya sah ya. Walaupun Jumatannya sah, tetapi pahala nggak dapat, kan sama saja. Wa man dakhala, barang siapa masuk masjid wal imam sedangkan imam yaktubu sedang khutbah, sholat rakaat ini, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Kita masuk masjid, imam sedang khutbah, apakah kita langsung duduk? Tidak, tetap sunnah sholat 2 rakaat dulu. Khafifata ini yang ringan, ya, 2 rakaat yang bacaannya pendek, 3 qul lah. Ya. Jangan nanti sudah 2 rakaat bacaannya panjang lagi ya. Akhirnya sampai selesai khutbah belum rukuk kita ya. Nah, itu. Salat pendek. Tsumma yajlisu, kemudian baru duduk. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ini 1 bab selesai ya. Nah, ini mungkin kalau ada yang mau tanya, Pak. Nah. Iya, Pak. Oh iya. Kita bahas hukumnya saja, sah ya. Ibu-ibu sholat di masjid hukumnya sah ya. Kalau anjuran bagaimana? Nah, kalau dianjurkan, yang dianjurkan adalah yang terbaik yang sholat di masjid adalah wanita yang sudah tua, ya, wanita yang sudah berkeluarga, yang sudah tua. Nah, kenapa? Untuk menghindari fitnah. Yang kedua, dan biasanya majelis taklim pengajian adanya di masjid. Kalau sampai kita larang ibu-ibu untuk tidak di masjid, di mana dia akan mendengarkan majelis-majelis ilmu. Sedangkan di rumah terkadang nggak ada waktu untuk belajar lagi. Nah, seperti itu. Tapi yang terbaik yang sholat di masjid adalah yang sudah berkeluarga, yang sudah ibu-ibu. Untuk anak-anak gadis, perawan sebaiknya di rumah saja, karena akan menimbulkan fitnah. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Oh iya. Jadi kalau kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga dalam mendidik keluarga kita, ya kewajiban kita kalau itu seorang istri ya kita didik, kita ajari, ya kita beri contoh yang baik juga. Nah, artinya apa? Kita tidak sekedar nyuruh. Nah, kita mendidik, mengajari, ya kita memberi contoh juga. Nah, baru terlepas tanggung jawab kita. Kalau sudah kita ajak dia, kita didik dia, kita beri contoh juga, tetap nggak mau, terlepas kewajiban. Nah, tapi kalau kita hanya menyuruh, contoh tidak, ya, mendidik enggak juga, ya belum terlepas. Ya. Ya.
Ah. Ini tuh anak Pak ya. Ya anak ya. Kalau kewajiban anak Pak ya, kewajiban anak yang jelas pertama pendidikan. Ya, pendidikan artinya kita didik dia, kita ajari. Kalau kita nggak mampu ya kita serahkan kepada orang yang bisa ngajari, kita sekolahkan tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya seperti tadi, kita suruh, kita perhatikan. Jadi ketika anak ini sudah masuk pesantren misalnya, maka tanggung jawab kita belum terlepas. Ketika pulang ya kita tetap mengajari, walaupun dia sudah mondok. Walaupun dia sudah mondok, ilmu sudah tahu, karena dalam pengamalan perlu diawasi. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah tentu tadi kita kasih contoh tadi. Nah, kalau ini sudah kita kerjakan dengan anak kita, maka terlepas kewajiban kita. Nah, misalnya kita sudah disekolahkan sudah, didikan sudah, contoh yang baik sudah, kok masih nggak mau ikut juga, ya sudah terlepas kewajiban. Artinya di akhirat tidak bisa disalahkan. Tapi kalau kita ya tadi hanya sebatas menyuruh, hanya sebatas menyekolahkan, tapi contoh tidak ada, pendidikan di rumah tidak ada, maka ini masih disalahkan, masih dituntut juga. Nah seperti itu ya. Itu mengenai pendidikan, mengenai keluarga. Seperti contoh ya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kurang apa? Seorang nabi. Nah, istri, anak yaitu Kanan tidak mau ikut. Tapi Nabi Nuh sudah habis-habisan itu. Sudah habis-habisan itu. Nah, ketika dia tetap tidak ikut juga ya beliau tidak disalahkan. Seperti bahkan ketika beliau mendoakan, Allah tegur. Innahu laisa min ahlik fa innahu amalun ghairu sholeh, kata Allah. Itu bukan keluarga kamu itu, karena amalnya tidak soleh, katanya. Seperti itu. Jadi setelah Nabi Nuh mengajak, terkadang kan kita ini anak kita susah, istri kita susah, bukan karena apa istilahnya mereka itu bandel, kita nggak bisa jadi contoh kadang-kadang. Makanya kita seperti itu ya, suami seperti itu atau bapak seperti itu ya di akhirat masih disalahkan juga, karena belum maksimal. Itu. Nah, ada lagi Pak? Ya. Ya. Jadi ketika orang meninggalkan sholat, nggak bisa kita hukumi kafir langsung, Pak ya. Jadi kalau dia meninggalkan sholat, kita tanya, kamu kenapa nggak sholat? Saya males misalnya. Saya males. Ini dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu nggak wajib, dia bilang. Sholat itu nggak wajib, maka ini kafir. Kenapa? Menentang rukun Islam, nggak mempercayai rukun Islam yang kedua. Maka ini bisa dihukumi kafir. Ketika dia meninggalkan sholat dengan meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, kafir. Cuman kalau dia nggak sholat, dia meyakini itu wajib, tapi dia males, belum sempat bilang. Ini dosa besar. Nah seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung itu nggak sholat kafir, wah nggak bisa. Jadi ini dikembalikan ke hati mereka, ditanya dulu seperti itu. Nah, dan rukun-rukun agama yang lain seperti itu juga. Nah, seperti puasa, membayar zakat, haji. Kalau orang ditanya kamu kenapa nggak puasa? Nggak kuat, dosa besar. Kenapa kamu nggak puasa? Nggak wajib, bisa kafir. Nah, kalau syahadat sudah jelas, nggak mau syahadat ya nggak Islam itu. Kalau yang 4 rukun seperti itu. Jadi kalau dia meninggalkan dan menentang, nggak meyakini itu bahwa itu adalah wajib, nah itu masuk dalam kafir. Seperti itu. Jadi memang ada hadis mengatakan pembeda antara orang apa itu Pak ya, adalah sholat seperti itu. Nah kita dalam mengambil hukum kita tidak bisa harus membaca hadis langsung menyimpulkan, nggak bisa, karena hadis itu sangat banyak ya. Jadi bagaimana kita kembalikan kepada imam-imam madhab, mereka yang lebih paham, lebih tahu mengenai ilmu agama. Al-Quran hafal, hadis-hadis beliau tahu, itu lebih mudah, yaitu mengikuti imam madhab. Seperti itu. Jadi kalau kita membaca hadis langsung menyimpulkan hukum seperti ini, nah ini banyak keliru nanti, karena hadis saja ada 3 tingkatan Pak ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah kita nggak tahu itu ya, sahih, hasan apa dhaif, kadang-kadang kita nggak tahu. Nah seperti itu. Kalau hadis yang bisa untuk dijadikan hukum, nah itu yang sahih dan hasan, halal, haram, wajib. Nah itu hadis yang sahih dan hasan. Kalau itu hadis dhaif hanya sebatas fadilah.
Untuk menyemangatkan orang sholat, menyemangatkan orang zakat, infak, pakai hadis dhaif boleh. Tapi kalau untuk hujah, dalil sebagai hukum, enggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kita enggak paham itu, maka amannya kita itu ikut imam madhab. Contohnya di Indonesia kita ikut madhab Syafi'i. Nah, kitabnya beredar banyak ya. Termasuk yang kita kaji ini adalah kitab fikih madhab Syafi'i. Nah, itu lebih aman seperti itu. Insyaallah Pak ya. Ada lagi yang mau tanya Pak? Nah, kalau sudah tidak ada mungkin kita tutup. Nah, kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.